Seorang murtadin yang menyadari bahwa tidak satupun yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman dosa, keluarga, orang tua, orang paling hebat di dunia, tidak satupun yang dapat memberikan jaminan bahwa dia dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Dan oleh karena itu, murtadin ini memberikan kesaksian yang sangat menginspirasi. Dan kita akan saksikan cuplikan videonya. Mari kita lihat. Pantes berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu, nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya. Juru selamat manusia. Hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Iya. Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Oke. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Oke. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi. Berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Iya. Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa? Mau menghakimi saya? Hey! Pada Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran. Ya. Saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Keren ya. Saya milik Tuhan, oke? Saya terima atas kata-kata dari kamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah. Oke. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya mengasihi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Sebuah kesaksian yang sangat menginspirasi, meneguhkan iman. Terima kasih sudah bersaksi, terima kasih sudah menjadi berkat bagi kami. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan, memberkati masa depannya, dan memberkati apa yang dikerjakan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Teman-teman, izinkan saya untuk bertanya kepada kita semua. Pertanyaan yang barangkali sederhana. Di tengah kesibukan kita, pernahkah kamu merasa dalam jiwamu seperti ada sebuah kekosongan, kehampaan di dalam hati? Dan kehampaan itu tidak akan pernah tidak bisa diisi oleh apapun. Mungkin kita sudah mencobanya dengan uang, relasi dengan orang hebat. Kita mencoba untuk mencari ketenangan, kebahagiaan. Tetapi ketika kita dalam kesendirian, pulang ke rumah, mulai merenung, seakan-akan hidup ini begini-begini aja dan tidak ada menarik-menariknya hidup ini. Bosan, malas, sunyi, sepi. Tidak ada sesuatu yang dapat memuaskan. Dan kita mulai bertanya, untuk apa hidup ini? Kalau itu adalah saudara,
Saya mau beritahu mengapa. Mengapa engkau mengalami itu dan bagaimana caranya supaya engkau bisa keluar dari persoalan itu. Kehidupan yang hampa itu adalah kehidupan yang menyiksa sebenarnya. Tapi tahukah saudara bahwa kehampaan, kekosongan, itu tidak bisa diisi oleh apapun juga. Sadar nggak bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dan kehidupan kita berasal daripadanya. Artinya kita hidup kalau kita terhubung dengan Dia. Nah, selama ini barangkali kita mengalami kehampaan, kekosongan karena kita tidak terhubung dengan Dia. Mungkin kita bertuhan, tetapi apakah itu Tuhan yang benar? Nah, kali ini saya mau memperkenalkan Tuhan yang mampu memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau damai sejahtera. Dia yang rela datang ke dunia untuk memulihkan hubunganmu dengan Allah Sang Pencipta. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan itu dengan uang, kesuksesan, hiburan, atau pengakuan dari orang lain. Untuk sesaat memang mungkin terasa menyenangkan, tetapi tidak lama kemudian hati kembali kosong. Kenapa? Karena manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi untuk hidup bersama dengan Allah. Hidup kita ini hidup kalau kita terhubung dengan sumber kehidupan. Baru kehidupan kita terasa nyaman, ya, bahagia, damai, sukacita, tenang. Karena aliran kehidupan mengalir atas kehidupan kita. Ketika hubungan kita rusak dengan Allah, ya kita terputus dengan Dia. Dan yang merusak hubungan kita dengan Allah itu adalah dosa. Dosalah yang menyebabkan kita tidak bisa merasakan kedamaian dalam hati kita dan tidak pernah puas, tidak akan pernah puas. Apapun yang engkau lakukan, engkau kejar, dan engkau menemukannya, waktu engkau sudah mencapai, saat itu juga engkau tidak akan pernah merasa cukup dan merasa puas. Disitulah Yesus datang. Dia tidak datang untuk menghadirkan sebuah kerajaan di dunia ini. Pada saat dia datang ke dunia, dia tidak menyelamatkan manusia dari jajahan. Pada saat itu Israel sedang dijajah oleh Roma. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya untuk memulihkan hati manusia yang hampa, yang kosong. Dia memberikan sebuah kehidupan. Dan kehidupan yang dia berikan itu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang bersama-sama dengan dia di surga. Dan waktu kita sejak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saat kita hidup di tengah dunia ini, kita hidup di sini menjadi alat dia. Menjadi terang, jadi garam, menjadi contoh. Itu contoh-contoh aja, itu sebuah perumpamaannya. Menjadi manusia yang berguna. Ya. Jadi luar biasa ini teman-teman. Yesus datang bukan untuk mengumpulkan pengikutnya sebanyak-banyaknya, bukan itu. Dia datang mencari manusia yang telah jauh daripadanya. Dia datang mencari orang yang terluka, mencari orang yang kecewa, mencari orang yang merasa gagal, bahkan yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman punya masa lalu yang kelam, yang kurang baik, tetapi untuk itulah Yesus datang memberikan sebuah harapan bagimu. Yesus tahu seluruh hidupmu. Dia tahu setiap kali engkau mengalami persoalan yang berat, air matamu yang jatuh, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Dia tahu persoalanmu, teman-teman. Setiap penyesalan yang kamu sembunyikan, dia tahu setiap dosa yang membuatmu merasa tidak pantas datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau beritahu bahwa dia mengasihimu. Kasih Yesus bukan hanya ucapan, dia membuktikannya di atas kayu salib. Ketika manusia memilih memberontak kepada Allah, Yesus memilih untuk memikul hukuman yang seharusnya kita yang tanggung. Dia tidak mati karena lemah.
Dia menyerahkan hidupnya karena kasihnya kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang rela memberikan nyawanya bagi orang lain, dan itulah Yesus. Kematiannya tidak membuat dia selesai, tetapi pada beberapa hari, 3 hari kemudian, dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan harapan bagi setiap orang yang merasa hidupnya sudah hancur. Dia memberikan kehidupan di sana. Dan jika Yesus sanggup mengalahkan kematian, maka tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni dan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Sekarang izinkan saya untuk bertanya sekali lagi. Apa yang selama ini kamu cari? Damai, pengampunan, arti hidup, kasih yang tidak mengecewakan, semua itu tidak akan pernah benar-benar kamu temukan di luar Yesus. Dunia bisa memberikan kesenangan, tetapi tidak bisa memberikan damai yang sejati. Kesenangan yang sesaat saja yang ditawarkan. Dunia bisa memberikan engkau tepuk tangan hari ini, tetapi melupakanmu besok. Beda dengan Yesus, kasih-Nya tidak pernah berubah. Yesus tidak meminta kamu untuk datang dengan hidup yang sudah sempurna. Dia hanya mengundangmu datang apa adanya. Datang dengan luka, dengan air mata, dengan kegagalan, bahkan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di hatimu. Dia tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dia membuka jalan. Mungkin selama ini kamu merasa Allah jauh. Sebenarnya bukan Allah yang menjauh. Dia yang lebih jauh datang mencarimu, melebihi kamu mencari dia. Dan dia datang melalui Yesus. Salib adalah bukti bahwa Allah tidak menyerah atas hidupmu. Dia masih mengetuk pintu hatimu sampai hari ini. Jika hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu. Terimalah dia, kenalilah dia, percayalah kepadanya. Biarkanlah dia mengubah hidupmu. Sebab pada akhirnya yang paling dibutuhkan manusia bukan sekedar hidup yang panjang, harta yang banyak, atau nama yang besar. Yang paling dibutuhkan manusia adalah mengenal Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Memberi kita pengampunan, damai sejahtera, dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati.